Kita mau baik sama orang kalau orang itu baik sama kita. Betul apa tidak? Hah? Kita mau berkorban sama orang kalau kita mendapatkan suatu keuntungan dari orang. Semua diukur daripada ini. Tidak ada selesainya. Dan orang-orang yang seperti ini apa? Mencari dukungan. Na'udzubillah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Apa sekarang dukungan-dukungan? Bukan sekadar dukungan orang-orang di kanan kirinya. Ya, sampai ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW disalahgunakan untuk memenuhi kepentingan dirinya. Dijualnya agama Allah. Faqad yabi'u dinah wa irdah. Dia telah menjual agama dan harga dirinya, kata Rasulullah SAW. Inilah mereka nggak sadar. Kenapa mereka terhinggap penyakit seperti ini? Karena mereka telah terdinding hatinya oleh Allah. Penyakit terdinding ini bukan menimpa kepada orang yang bodoh, menimpa kepada orang yang pandai. Yang mendinding itu apanya? Ilmunya, kedudukannya, turunannya. Ini yang mendindingi mereka. Orang kalau udah terdinding hatinya, selamanya pun dia tidak akan bisa menerima. Sama dengan orang kafir. Dulu waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat sebagai Rasulullah, begitu diterima Rasulullah, hanya satu-satunya orang as-sadiqul masduq al-amin. Tapi begitu Rasulullah diangkat sebagai Rasulullah, tidak diterima oleh orang kafir. Dicarinya alasan dohirnya. Masa dia sebagai Rasulullah makan dan minum seperti saya? Ya coba. Masa dia Rasulullah masih suka belanja ke pasar? Ini orang sekarang. Kalau orang itu sudah terdinding, tidak akan selesai mulutnya ini untuk tidak menerima. Semua akan dibantahnya. Rasulullah mengatakan dalam hadis, apa kata Rasulullah? Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaih illa utul jadal. Siapapun, walaupun dia telah memegang prinsip yang baik, mengikut aturan daripada syariat Allah dan sunnah Rasulullah, tapi kalau orang itu masih mudah kena penyakit mujadalah, ya, kena penyakit suka tidak menerima dengan kebenaran-kebenaran dari orang lain karena berkepentingan dirinya sendiri, orang ini hakikatnya kata Rasulullah adalah orang yang sesat besok di sisi Allah. Apalagi mereka-mereka yang kenyataannya tidak melaksanakan syariat, tidak melaksanakan sunnatul Rasul. Jadi penyakit terdinding itu penyakitnya orang pandai, bukan orang-orang macam kita, orang bodoh. Bukan. Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tastari radhiyallahu an, seorang waliyun min awliyaillah, mohon kepada Allah, ya Allah, mahma 'adzabtani fala tu'adzibni bidzul hijab. Ya Allah, kalau engkau mau menyiksa saya, ya Allah, siksa saya, ya Allah. Saya terima siksaan itu, ya Allah. Tapi tolong, ya Allah, jangan engkau hina diri saya, ya Allah, dengan engkau beri siksa, ya Allah, yang berbentuk terdinding hati saya, ya Allah. Susah. Orang-orang yang begitu itu susah, tidak mudah menerima. Ya, apa yang terjadi? Benar apa yang dikatakan oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu an dan diperkuat oleh Syekh Zakaria Al-Ansari radhiyallahu an. Beliau mengatakan, orang-orang yang merasa benar seperti ini, lebih baik orang itu berbuat dosa walaupun dosa itu besar. Kenapa? Karena kalau orang itu berbuat dosa, sebesar bagaimanapun dosanya, selagi dia itu, selama dia itu merasa menyadari, mempunyai rasa dosa kepada Allah,
akan kena, diharapkan akan kembali kepada Allah. Saya banyak dosa ya Allah, saya telah melakukan ini ya Allah, tanpa menyebut astaghfirullah akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau orang itu sudah merasa benar, apalagi sampai merembet, menjatuhkan, memfitnah, menghasut orang lain, kapan orang ini akan bertobat kepada Allah? Ini permasalahannya. Jadi apa? Kunci yang pokok itu karena kita tidak bisa bersyukur. Apa? Syukur kata orang Jakarta itu apa? Hah? Puas. Apa puas tuh? Hah? Coba apa? Coba apa? Ibu apa? Syukur itu apa? Hah? Terima kasih. Kok ringan banget? Hah? Apa syukur itu? Jadi sebetulnya itu syukur itu apa? Merasa dirinya itu tidak mampu apa-apa, dan semua apa yang telah bisa dia lakukan dan dia terima itu dikembalikan kepada Allah. Begitu orang sudah begini, apapun yang diberi oleh Allah akan digunakan dalam sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Jadi sebetulnya kesesatan kita yang seperti ini dalam individu atau dalam kepemimpinan, lebih-lebih di dalam bermasyarakat. Kenapa? Karena tidak bisa bersyukur. Coba kau dipikir-pikir, orang hidup ya, sesudah diberi iman dan sehat ya oleh Allah, yang diinginkan itu tidak ada lagi cuman 5 masalah. 1, diberi lapang rezekinya. Betul apa tidak? Ya, sudah punya iman, ibadahnya sudah bisa 5 waktu, sehat badannya, ya, akor semuanya. Yang diminta yang untuk tambahan apa? Diberi lancar rezekinya. Ya. Kalau sudah lancar, nomor 2, ingin cukup apa ingin kaya? Hah? Ingin cukup apa ingin kaya? Apa bedanya kaya dengan cukup? Karena Rasulullah kalau berdoa, Allahumma rizqni rizqan kafafa, ya. Rasulullah itu kalau berdoa minta rezeki yang cukup, bukan kaya. Coba, ini ingin cukup akapi ingin kaya. Hah? Apa bedanya cukup dengan kaya? Ayo cepet, kalau nggak bisa jawab udah selesai sampai di sini, saya lapar lah. Hah? Suatu yang kita inginkan sudah cukup, ingin 1 kepingin 2. Apa itu cukup? Oh, jadi cukup 1. Lah kalau butuhnya 2, minta 2, ya gak cukup dong. Hah? Nah, ini ya. Begini ya, yang dimaksudkan rezeki yang cukup itu adalah rezeki yang mencukupi dalam segala kebutuhan. Artinya tidak sampai ngutang. Sudah paham ya? Paham? Kalau kaya itu ya, kalau kaya itu rezekinya itu melebihi kebutuhannya, tapi dia itu makin tidak ingat kepada Allah, ya, malah bisa-bisa dia merasa orang yang paling kaya. Ya,
Karena dia itu merasa orang yang paling kaya, akhirnya diberi azab oleh Allah, tidak pernah merasa cukup, dibalik oleh Allah. Akhirnya apa? Berbuatlah sesuatu yang di luar jalur, lupa diri, sampai kekayaannya pun tidak menjadikan dia bahagia. Justru dia diberi kebahagiaan oleh Allah di dalam kesibukan sampai melupakan semuanya, keluarganya, ibadahnya. Betul apa tidak? Sampai makan bersama istri pun gak sempat. Diukur oleh uang keluarga, yang penting belanja cukup. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istal. Ini orang ini akhirnya apa? Dihantui. Kalau takut melarat itu boleh. Ya Allah, saya jangan melarat. Tapi ini bukan takut melarat, dihantui melarat. Walaupun numpuk-numpuk dunianya, takut. Apa tandanya? Kalau orang itu dihantui oleh satu kemelaratan. Kemarin untungnya 1000, sekarang untungnya 900. Na'udzubillah, masya Allah. Susahnya ya lebih melebihi orang-orang yang rugi. Ayo ngomong. Susahnya kemarin 1000, sekarang 900. Jangan lagi rugi, cuman dikurangin 100 oleh Allah. Ini tandanya disimpan dunia ini, makin kikir. Sudah, anaknya berdoa secara hakikat nggak didengar orang tuanya. Kapan bapakku mati? Cepat aku dapat warisan. Ya bukan dia yang berlebaran, anaknya nunggu. Didoakan cepat mati. Ya, ini permasalahan. Sudah, saya kembalikan lagi. Ingin kaya apa ingin cukup? Betul. Hah? Cukup kaya. Saya senang sama Pak Roy ini. Oke, Pak Roy, anggaplah ini malaikat Jibril turun. Tanya sama Pak Roy, kalau memang ingin kaya, kira-kira Pak Roy itu kayanya ingin berapa? Nggak bisa jawab. Ya, jawabannya hanya satu. Kayanya kaya itu sampai seberapa? Sampai dirinya lupa dengan dirinya sendiri. Itu orang kayanya kaya. Lupa. Ya, sudah. Jadi karena semua ini tidak bisa bersyukur. Jadi kalau gitu, satu, ingin rezekinya lapang. Nomor 2, cukup. Kalau sudah cukup, nomor 3, orang itu ingin apa? Ingin semua keinginannya diberi oleh Allah. Ya. Nomor 4, ingin diampuni dosanya. Nomor 5, ingin apa? Ingin diterima tobat. Sudah, ingin itu? Sudah. Ya, 5. Cukup? Cukup. Ya, semua ini dijawab oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Tidak pasti. Silahkan. Ya, Pak Roy, Pak Diki, Habib nangis-nangis. Ya, ingin rezeki kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Senangis-nangis bagaimanapun dijawab oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Kata Allah, masih nunggu saya. Kalau saya mau saya kasih, kalau enggak tidak. Mau apa? Nangis nanti malam, jungkir balik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya.
Mau kaya, dijawab oleh Allah, fasaufa yughnikumullahu min fadli insya'a, kata Allah. Iya, akan aku beri kaya, kata Allah, kalau aku mau. Silakan Pak Roy, mau kaya kayak Lim Siliong? Belum tentu. Pokoknya saya ingin terkabulkan segala permohonan saya, dijawab oleh Allah, fayakshifu ma tad'una ilai insya'a, kalau saya mau. Mohon ampun kepada Allah, dijawab oleh Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, kalau aku mau mengampuni. Mau bertobat, dijawab oleh Allah, wa yatubu ala mayyasha, semuanya belum pasti. Yang pasti cuman satu saja, la in syakartum, syukur. Jadi semua ini, kalau gitu orang-orang sekarang ini sampai kejadian seperti ini karena apa? Karena pemimpin-pemimpin kita ini dan konglomerat kita ini tamak dan karena tidak bersyukur. Kok sampai rame begini Yai? Kok sampai timbul macam-macam disiksa? Ini sudah bukan merupakan ujian, bukan merupakan musibah lagi ini Kiai. Apa? Ini merupakan siksa. Benar kalau Anda mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena kata Allah dalam Al-Qur'an Al-Karim, ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah Ta'ala tidak akan menyiksa kamu kalau kamu beriman kepada Allah. Kalau sudah beriman dalam menghadapi hidup dan kehidupanmu, kamu mau bersyukur kepada Allah. Ini permasalahannya. Oke, you understand? Ya. Jadi jangan berharap ya apa itu orde lama, apa itu orde baru. Sekarang orde apa ini? Hah? Apa orde apa? Yang direformasi itu siapa? Mau reformasi keadaan, mau reformasi orang lain, dirinya sendiri nggak direformasi. Hah? Nggak ada bedanya. Nggak perlu orde. Ya, kalau masih kena penyakit tidak bisa bersyukur dan tamak rakus, membentuk kroni-kroni sendiri, tetap akan kembali seperti ini. Ini sudah dari Allah, bukan dari kita. Ya, siapapun pemimpin kita. Nah, jadi dikembalikan lagi apa? Bersyukur. Kira-kira Pak Roy bisa bersyukur apa enggak? Hah? Jangan barangkali mulai kecil sudah makan nikmat Allah kok baru barangkali. Yang benar aja loh. Hah? Main spekulasi ini. Coba gimana kalau bersyukur? Ya. Tadi dijawab ma fa'alallahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah Ta'ala tidak akan menyiksa kamu kalau kamu beriman kepada Allah dan bersyukur kepada Allah.